di daerah Cilegon, ya, tepatnya di PT OTM. Penyidik juga berhasil menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak. Kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DPR, ya, serta CCTV. Selain itu, Saudara, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan fungsi depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak berkapasitas pengolahan ataupun blending. Sementara depo BBM PT Orbi Terminal Merak atau depo BBM yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan Pertamax masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa usai digeledah. Karena bisa kami sampaikan bahwa PT OTM adalah pihak yang tidak berkapasitas untuk melakukan proses blending. Karena itu adalah hanya tempat penyimpanan. Bahwa apakah nanti ada seperti blending dari ron ke ron, nah itu akan terus didalami. PT OTM itu masih beroperasi nggak sih Pak? Kan tadi seperti Bapak bilang ini kan diduga terjadi blending di sana. Tapi untuk saat ini masih beroperasi nggak sih sebenarnya mereka ini? Ya masih ada aktivitas di sana. Kan kemarin kita geledah pegawainya ada. Sebelumnya dalam keterangan pada Rabu lalu, Kejaksaan Agung menemukan ada upaya pengoplosan untuk memproduksi BBM jenis Pertamax dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Pernyataan ini disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar yang membantah keterangan jajaran Direksi Pertamina Patraniaga dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 12 DPR. Abdul Kohar menyebut dari keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik, tersangka mengaku membeli RON yang lebih rendah dan dioplos menggunakan zat tertentu untuk menjadi RON 92. Tersangka juga menjual BBM oplosan dengan harga BBM Pertamax, di mana pengoplosan terjadi diduga pada kilang PT Orbital Terminal Merak yang dimiliki salah satu tersangka. Bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya, 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Fakta yang ada dari keterangan saksi, RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Enggak dong. Kita yang Komisi 12 DPR RI bersama dengan Lemigas melakukan sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Sidak untuk memastikan kualitas bahan bakar sesuai dengan standar yang ditentukan Ditjen Migas Kementerian SDM. DPR mengambil 2 sampel BBM di 2 SPBU milik Pertamina dan swasta untuk diuji dengan alat dari Lemigas untuk memastikan spesifikasinya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Jika hasil uji menyatakan ada ketidaksesuaian terhadap standar RON yang ditentukan, Komisi 12 DPR RI menegaskan akan memberikan sanksi pencabutan penjualan BBM. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghormati proses hukum dalam kasus Pertamina. Bahlil mengatakan menurunkan tim untuk memastikan kualitas Pertamax yang dijual Pertamina. Meskipun selama ini menurutnya kualitas Pertamax yang dijual Pertamina telah sesuai dengan kualifikasi. enggak, jangan, mohon maaf sekali lagi, rakyat nggak perlu, kami menyarankan rakyat nggak perlu ragu, karena sekarang kami tim juga lagi menurunkan ke lapangan untuk mengecek. Tapi laporan yang sampai dengan hari ini kami tidak terima bahwa antara apa yang dibeli dengan kualitasnya itu sama. Namun kami akan mengecek lagi supaya betul-betul kita jamin
masyarakat membeli harga dengan spek dan kualitas minyak yang sesuai.